Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Anggia Evatarini selaku dosen pengampu dari mata kuliah konseling populasi khusus. Dan juga selamat malam kepada teman-teman semuanya. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang kajian klien pasien penyakit kronis atau yang biasa disebutnya itu kanker. Sebelum masuk ke materi, sedikit penjelasan. Kemarin kami telah melakukan observasi di tempat Yayasan Lilin Pelita Kasih, atau nama tempatnya itu biasa disebutnya Lentera Pejuang Kanker, atau lebih akrabnya Rumah Singgah. Posisinya itu ada di Jakarta Barat. Baik, tak lupa untuk memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Rahayu Prakit Purwanti, yang kedua ada Mbak Putri Faradila, yang ketiga ada Mbak Dian Puspita Dewi, yang keempat ada Mbak Septiana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Nur Syafi'i. Oke, pengertian penyakit kronis. Penyakit kronis adalah penyakit kerap disebut sebagai penyebab utama kematian dan kecacatan yang ada di seluruh dunia. WHO menjelaskan jika penyakit kronis adalah suatu penyakit yang akan terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Penyakit kronis biasa dikatakan sangat berbahaya karena memang ada beberapa jenis penyakit yang mampu mengakibatkan berbagai macam komplikasi pada kesehatan, disabilitas hingga kematian. Selain itu, beberapa jenis penyakit kronis juga membutuhkan perawatan intensif, misalnya seperti penyakit diabetes mellitus. Apakah penyakit kronis bisa disembuhkan? Secara umum, jenis penyakit kronis memang tidak bisa disembuhkan secara total. Itu artinya penyakit kronis tidak bisa benar-benar dihilangkan dari tubuh manusia. Namun, jenis-jenis penyakit kronis masih bisa dikontrol. Apakah penyakit kronis bisa menular? Sebenarnya sebagian besar penyakit kronis tidak menular. Misalnya seperti penyakit jantung dan kardiovaskular, kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Namun, masih ada juga jenis penyakit kronis yang mampu menular kepada orang lain, misalnya seperti penyakit kronis HIV/AIDS dan hepatitis kronis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Silakan, waktu dan tempatnya dipersilakan Mbak Putri. Selanjutnya, saya Putri Faradila akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak yang muncul dari penyakit kronis kanker tersebut. Gejala kanker bisa berbeda-beda, tergantung bagian tubuh mana yang terkena. Namun, ada beberapa gejala umum yang biasanya terjadi, seperti kelelahan, penurunan berat badan tanpa sebab, benjolan, ataupun masih banyak lagi. Nah, yang pertama ini ada penurunan berat badan secara tiba-tiba. Mengalami penurunan berat badan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, sebaiknya periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Apalagi jika kamu memiliki berat badan yang menurun secara drastis. Kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda penyakit kanker. Kemudian yang kedua, lelah. Rasa lelah yang menjadi gejala kanker berbeda dengan setelah beraktivitas harian. Pengidap kanker mungkin mengalami kelelahan terus-menerus, meski sudah beristirahat yang cukup dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Kelelahan yang parah bisa menjadi ciri-ciri penyakit kanker. Hal ini karena sel kanker berkembang dengan menggunakan nutrisi dalam tubuh. Kondisi ini membuat tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang ia butuhkan, sehingga pengidap akan merasa kelelahan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, demam. Demam merupakan gejala dari banyak penyakit, mulai dari ringan hingga penyakit yang berat seperti kanker.
Perlu diwaspadai apabila suhu tubuh tersebut sering terjadi dan meningkat pada malam hari, atau bila kamu mengalami demam tetapi tidak mengalami infeksi apapun dan kenaikan suhu yang muncul bersama dengan keringat pada malam hari. Yang keempat adalah sakit kepala yang tidak kunjung membaik. Sakit kepala ringan biasanya dapat hilang dengan sendirinya dengan mengonsumsi air putih, istirahat yang cukup, dan makanan yang sehat. Namun, jika sakit kepala yang kamu rasakan semakin memburuk dan tidak membaik dalam waktu 2 minggu, sebaiknya segera periksakan kondisi kesehatan untuk memastikan penyebab keluhan kesehatan yang kamu alami. Kemudian yang kelima adalah benjolan pada bagian tubuh tertentu. Waspada terhadap munculnya benjolan pada bagian tubuh tertentu yang tidak biasa. Misalnya benjolan pada payudara bisa menandakan kanker payudara. Benjolan yang merupakan gejala kanker biasanya memiliki ciri seperti tidak bisa digerakkan, keras, dan tidak menyebabkan nyeri. Selanjutnya adalah perubahan pada kulit. Jangan abaikan jika kulit pada beberapa bagian tubuh mengalami perubahan. Misalnya pada bagian payudara atau bagian tubuh yang sering terpapar sinar matahari. Munculnya tai lalat yang tidak biasa juga bisa menjadi ciri-ciri penyakit kanker yang perlu diwaspadai. Kemudian perubahan pada mulut. Selain pada kulit, perhatikan juga bila terjadi perubahan yang tidak biasa pada mulut, terutama bagi kamu yang merokok. Kanker mulut seringkali menimbulkan tanda-tanda berupa munculnya bercak merah, berwarna abu-abu atau kuning di dalam mulut atau lidah. Bila kamu mengalami beserta gejala lainnya seperti pembengkakan di mulut atau mulut berdarah tanpa sebab yang jelas, segera periksakan diri ke dokter. Selanjutnya adalah masalah dalam BAB dan BAK. Munculnya darah dalam urin atau BAB berdarah yang cukup sering terjadi juga bisa menjadi gejala kanker. Beberapa jenis kanker yang bisa menyebabkan gejala ini adalah seperti kanker usus, kanker ginjal, ataupun kanker kandung kemih. Selanjutnya adalah pendarahan di luar waktu menstruasi. Nah, bagi para kaum wanita, waspadai bila kamu mengalami pendarahan saat tidak sedang menstruasi, ataupun durasi menstruasi yang lebih panjang dengan pendarahan yang hebat juga bisa menjadi gejala kanker. Yang terakhir adalah batuk berdarah. Batuk berdarah juga merupakan gejala serius yang perlu kita waspadai. Apabila hal itu sudah berlangsung selama lebih dari 4 minggu, batuk berdarah bisa menjadi gejala kanker paru-paru. Slide selanjutnya adalah karakteristik klien penyakit kronis. Nah, kelompok kami mengambil penyakit kronis kanker ya. Dengan nama kliennya dengan inisial G, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Jambi, anak kedua dari 3 bersaudara di usia 15 tahun ini. G mempunyai penyakit kronis kanker leukemia akut selama 3 tahun. Nah, baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Septi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana akan melanjutkan penjelasan mengenai leukemia. Leukemia adalah suatu keganasan yang berasal dari sel darah. Istilah leukemia pertama kali dikenalkan oleh Wirslow pada tahun 1874. Seperti yang diketahui, induk sel yang dalam perkembangannya menghasilkan 3 jenis sel utama dalam darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pembuatan sel darah ini dibuat terutama di sumsum tulang. Produksi sel darah biasanya dikontrol dengan baik oleh gen. Pertumbuhan dari sel darah yang normal akan tertekan pada waktu sel leukemia bertambah banyak sehingga akan menimbulkan gejala klinis. Kontrol pertumbuhan sel bisa rusak sehingga tanpa diketahui sebabnya.
Kemudian pada leukemia akut ditandai dengan suatu perjalanan penyakit yang sangat cepat, mematikan, dan memburuk. Apabila hal ini tidak segera diobati, maka dapat menyebabkan kematian dalam hitungan minggu hingga hari. Terdapat dua subjenis leukemia akut yang diklasifikasikan berdasarkan jenis selnya. Di antaranya yaitu limfobiastik atau leukemia limfobiastik akut. Tipe leukemia ini yang menyerang 75% pasien anak-anak usia 3-4 tahun. Penyakit ini juga terdapat pada dewasa yang terutama telah berumur 65 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu myeloblastik atau leukemia mieloid akut. Sebelumnya, tipe ini disebut leukemia non-limfositik akut. Terjadi 80% pada dewasa dan pada orang tua berusia lebih dari 40 tahun. Kemudian gambaran dan gejala leukemia akut. Yang pertama yaitu kegagalan sumsum tulang yang memicu anemia, demam, infeksi, serta pendarahan. Yang kedua yaitu infiltrasi ke organ, seperti nyeri tulang, limfadenopati, splenomegali, dan hepatomegali. Kemudian yang ketiga yaitu gejala meningeal atau sakit kepala, mual, muntah, dan kejang. Kemudian yang keempat yaitu hipertrofi gusi atau bengkak. Lalu jika pasien menjalani tes laboratorium, maka berikut ini gambaran hasilnya, yaitu yang pertama, kadar Hb, Ht, jumlah eritrosit menurun. Yang kedua, jumlah leukosit meningkat. Yang ketiga, jumlah trombosit menurun. Yang keempat, LID meningkat. Yang kelima, hapusan darah tepi blast. Sekian penjelasan dari saya mengenai leukemia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, saya Rahayu Prakit Purwanti akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pengobatan leukemia. Ketika didiagnosis kanker darah, sebaiknya Anda segera memberitahukan kepada orang terdekat agar bisa mendapatkan dukungan moral. Meskipun akan merasa sulit untuk mengatakan ini kepada keluarga dan orang-orang terdekat seperti teman dan saudara, dan mungkin mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu. Leukemia ini bisa sembuh jika Anda melakukan pengobatan yang tepat. Cara mengobati penyakit leukemia ini akan sangat disesuaikan dengan tipenya. Jenis pengobatan umum untuk penyakit leukemia secara umum terdapat pilihan pengobatan leukemia, di antaranya pengobatan suportif yang terdiri dari transfusi darah, antibiotika, anti jamur, dan antipiretika. Lalu selanjutnya ada kemoterapi yang jenisnya sitostatika. Lalu selanjutnya antibodi monoklonal sebagai jenis pengobatan terkini leukemia. Ada juga transplantasi stem cell atau autologus dan alogenik. Pengobatan terbaru dari kronik myelogenous leukemia atau CML. Myelogenous leukemia (ML) adalah proliferasi dari stem sel hematopoietik. Insiden tahunan dari penyakit ini 1-2 per 100.000 orang dalam jumlah pasien laki-laki sedikit lebih daripada
wanita. Kasus ini terjadi pada 15-20% dari semua kasus leukemia dewasa. Adapun pengobatan CML fase kronis adalah sebagai berikut. Imatinib mesylate dengan dosis 400 mg. Respon subopsional, dosisnya dinaikkan menjadi 600-800 mg. Gagal pengobatan dinaikkan menjadi 800 mg. Diganti obat atau transplantasi stem cell. Lalu selanjutnya transplantasi stem cell sebagai cara mengobati leukemia. Pengobatan masa kini untuk leukemia berikutnya yaitu bisa dengan transplantasi stem cell. Metode stem cell ini atau sel punca merupakan teknik pengobatan aman bagi tubuh manusia dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Sumber sel induk atau stem cell dapat dipanen atau dikumpulkan dari sumsum tulang, bone marrow panen, aliran darah atau induk darah panen, sel perifer, arah tali pusar. Bisa juga dapat memilih dua jenis utama dari transplantasi sel induk, yaitu transplantasi stem cell autologus. Metode ini merupakan transplantasi stem cell dari pasien sendiri. Transplantasi stem cell autologis ini ditunjukkan untuk mengurangi kemungkinan kekambuhan di masa depan. Prosedur ini dimulai dengan mengumpulkan darah pasien sel induk. Setelah itu remisi lengkap. Kemudian darah akan ditransfusikan kembali setelah menerima dosis tinggi kemoterapi. Transplantasi ini bisa dilakukan transplantasi autologus tunggal atau tandem lebih dari 2 selama beberapa bulan. Transplantasi stem cell allogenik. Transplantasi ini yaitu transplantasi sel induk allogenik yang disumbangkan oleh orang lain yang kompatibel dengan pasien. Donor biasanya saudara atau saudari dengan kontibel anggota keluarga dekat lainnya yang cocok. Nah, kadang-kadang terdapat juga ketidaksesuaian antara sedikit donor, biasanya anggota keluarga, dan jaringan pasien. Terapi pada mereka akan mengalami mutasi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Yang lain, terima kasih. Baik, saya Dian Puspita Dewi. Di sini saya akan melanjutkan video materi layanan BK yang tepat bagi penyakit kronis. Yaitu yang pertama ada layanan konseling individual, di mana konseling individual atau perorangan yang biasa disebut KP merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor, seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor. Dan di situ membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Membahas tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting tentang diri klien. Bahkan sangat penting yang boleh jadi menyangkut rahasia pribadi klien. Bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Layanan KP adalah jantung hatinya pelayanan konseling secara menyeluruh. Lalu yang kedua bisa juga dengan layanan BK konseling keluarga. Nah,
Bimbingan dan konseling keluarga adalah bantuan layanan yang diberikan konselor, ayah, ibu, ataupun sanak famili untuk tiap anggota keluarga agar nantinya mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik di dalam keluarga dan mampu mengatasi permasalahan hidup di dalam berkeluarga. Nah, dalam kasus klien penyakit kronis ini, konseling keluarga juga bisa memberikan kekuatan dan alat coping untuk anggota keluarga untuk menghadapi dan mengatasi berbagai rintangan dan permasalahan dalam keluarga maupun masing-masing anggota keluarga. Maka diperlukan cara atau metode atau strategi maupun alat coping yang sistematis dan handal serta telah digunakan secara umum. Dalam pelaksanaannya perlu dilatih dan dicoba dalam aktivitas sehari-hari. Lalu bisa juga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah keluarga. Keluarga perlu dibekali dengan kemampuan dan metode dalam pemecahan masalah untuk mengatasi berbagai problema hidup yang dihadapi dalam aktivitasnya sebagai keluarga, agar masalah tidak berlarut-larut dan menjadi terakumulasi. Lalu yang ketiga ada layanan BK konseling kesehatan juga. Konselor akan membimbing pasien atau memberikan saran atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, mereka juga membantu pasien untuk memahami atau mengubah sudut pandang terhadap persoalannya. Konseling juga bisa mengatasi kesedihan, kecemasan, ketakutan berlebihan, atau kebiasaan buruk yang terjadi pada pasien. Biasanya kan klien pengidap penyakit kronis, terlebih ini kanker, itu bisa merasakan namanya kesedihan atau kecemasan atau ketakutan berlebihan. Nah, layanan BK konseling kesehatan ini bisa digunakan untuk kajian klien penyakit kronis. Lalu melalui sesi konseling, psikolog maupun psikiater bisa juga membantu mengidentifikasi gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau bipolar, atau bahkan skizofrenia. Nah, tak hanya itu, metode ini juga bisa membantu menangani permasalahan yang mencakup hubungan dengan keluarga, teman, atau pasangan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nur Syafi'i. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Untuk selanjutnya dan yang terakhir, bimbingan alih tangan kasus. Oke, kegiatan alih tangan kasus diselenggarakan oleh konselor tidak lain bermaksud agar klien memperoleh pelayanan yang optimal atas masalah yang dialami oleh ahli pelayanan profesi yang benar-benar handal. Melalui alih tangan kasus yang tepat, klien akan segera memperoleh pelayanan yang tepat. Itu sebaliknya, apabila alih tangan kasus tidak tepat, akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, baik untuk klien ataupun konselor. Siswa tersebut di atas misalnya, dengan pengalih tanganan ke psikiater, boleh jadi siswa dan orang tuanya mengkhawatirkan atau bahkan menganggap siswa itu sudah tidak normal lagi. Sementara itu, proses penanganan masalahnya menjadi lebih panjang dari yang semestinya. Kerugian moral dan material dapat terjadi karena alih tangan kasus yang tidak tepat seperti itu. Jadi baik sebagai klien yang menderita penyakit kronis, guru BK pun atau seorang konselor pun harus dapat memastikan dan memahami bahwa si klien memang membutuhkan alih tangan kasus, karena di luar dari psikiater itu juga di luar dari pengetahuan konselor. Jadi
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.